Pernah dengar cerita tentang hutan yang menelan bayangan? Mitos atau itu memang sebuah kenyataan? Kalau penasaran dengan ceritanya, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Misteri hutan, di mana bayangan manusia hilang. Begitu masuk ke dalamnya, semua orang di desa menyebutnya dongeng murahan. Cerita untuk menakuti anak-anak agar tak main jauh. Tapi siang itu, aku berdiri di tepi hutan, matahari tepat di atas kepala. Terang, menyilaukan, dan di kakiku tidak ada bayangan. Di detik itu juga, dadaku mengeras, karena aku tahu, ini bukan soal mitos. Kalau aku melangkah masuk, sesuatu dari diriku akan tertinggal selamanya. Mereka memegang lenganku, menahanku. Wajah-wajah tua di desa itu tidak panik. Mereka pasrah. Katanya, hutan itu tidak membunuh. Hutan itu mengembalikan manusia. Tapi tidak utuh. Aku tidak peduli. Adikku masuk 3 hari lalu, dan sampai sekarang, dia belum pulang. Saat kakiku menjejak tanah hutan, udara berubah, berat, dingin. Seperti menekan dada dari dalam. Suara burung hilang, angin berhenti. Aku menoleh ke belakang. Jalan keluar masih ada. Tapi rasanya sudah terlalu jauh. Aku mulai mendengar bisikan. Bukan dari telinga, tapi dari kepala. Mereka menyebut namaku satu persatu. Dan setiap nama yang dipanggil membuka ingatan yang seharusnya terkubur. Malam datang. Tapi gelap tidak pernah tiba. Cahaya redup menggantung di udara, membuat waktu terasa macet. Aku tidak mengantuk, tidak lelah. Seperti rasa manusia perlahan dilepas. Aku melihat jejak kaki di tanah. Sama persis denganku. Ukurannya, langkahnya, bedanya. Satu. Jejak itu selalu menuju ke dalam. Aku mendengar suaranya. Adikku memanggil namaku. Hangat, akrab, tapi datang dari arah yang salah. Dan setiap kali aku mendekat, jantungku justru makin berat. Hutan seperti berbisik pelan. Jangan ikuti suara yang paling kamu rindukan. Karena rindu adalah umpan paling tajam. Di sela akar pohon, aku melihatnya. Bayangan manusia tanpa tubuh. Mereka bergerak, menangis. Itulah sisa-sisa orang yang pernah masuk dan tidak sepenuhnya keluar. Aku tidak lapar makanan. Aku lapar kenangan. Setiap kali mengingat masa lalu, dadaku terasa penuh dan hutan terasa lebih ramah. Sosok itu berdiri di kejauhan. Bentuk manusia. Tanpa wajah. Tapi bayangannya utuh, lengkap. Lebih hidup dariku. Suara itu datang lagi. Tenang. Meyakinkan satu rahasia terbesarmu. Sebagai ganti adikmu, tidak ada ancaman. Hanya pilihan. Aku mengaku tentang kebohongan lama. Tanah bergetar, angin berhenti. Tapi adikku tidak kembali. Hutan hanya menunggu. Sekali kau mulai jujur, kau tidak boleh berhenti. Hutan tidak pernah puas dengan satu pengakuan. Wajah adikku mulai kabur. Suaranya menjauh. Aku mulai takut. Bagaimana jika dia hanya alasan yang kuciptakan? Di genangan air, aku melihat diriku berbeda. Lebih tenang, lebih ringan. Tanpa rasa bersalah, dan itu menggoda. Aku akhirnya paham, yang diambil hutan bukan bayangan, tapi rasa bersalah. Penyesalan, beban, menjadi manusia. Aku menemukan jaket adikku. Bersih, terlipat rapi, seolah dia masuk ke sini dengan sadar. Dia muncul, hidup, tersenyum, tapi matanya kosong. Dia bilang, dia bahagia. Hutan ini bukan kutukan. Ini tempat lari bagi mereka yang terlalu merasa lelah. Aku melihat bayanganku berjalan mendahului, menoleh, mengulurkan tangan jika bayanganmu melangkah lebih dulu. Hatimu sudah memilih, tubuhmu hanya tertinggal. Tubuhku ingin keluar, jiwaku ingin diam. Aku bimbang, apakah aku masuk hutan ini? Bukan demi adikku, tapi demi lari dari hidupku sendiri. Pohon-pohon diam, udara hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima di antara pepohonan. Aku melihatnya, cahaya,
terang. Seperti siang yang lupa cara tenggelam. Itu pintu keluar, tapi tanah di sekitarnya basah. Bukan oleh air, tapi bekas jejak kaki. Junk, terseret, dan semuanya mengarah keluar. Seolah banyak yang pernah mencoba dan ditarik kembali. Bayanganku berdiri di depan pintu, menghalangi cahaya. Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya sama sepertiku. Tapi matanya hitam, mulutnya bergerak tanpa suara. Lalu aku sadar, bayanganku tidak menempel di tanah. Ia berdiri di atas jejak darah kering. Aku mendengar suara, bukan dari hutan, tapi dari dalam diriku sendiri. Ia mengingatkanku pada semua hal yang ingin kulupakan. Wajah orang-orang yang kusakiti, janji yang kupatahkan. Dan setiap kali aku mencoba melangkah ke cahaya, kepalaku terasa seperti diremas dari dalam. Aku melihat mereka di balik cahaya pintu keluar, orang-orang desa. Berdiri diam, tersenyum. Tapi bayangan mereka tertinggal di dalam hutan, menangis, merangkak ke arahku. Aku sadar, yang keluar dari hutan bukan manusia seutuhnya. Bayanganku akhirnya berbicara. Katanya, kalau aku keluar, aku akan hidup, tapi tanpa rasa. Kalau aku tinggal, aku akan hancur, tapi tetap bisa merasa. Aku melangkah ke cahaya. Dan di detik terakhir, aku merasakan sesuatu tertinggal di belakang. Berteriak, memanggil namaku. Aku kembali ke desa. Orang-orang menyambut, mereka bilang aku selamat. Tapi anjing-anjing menyalak saat aku lewat. Anak kecil menangis tanpa sebab. Dan saat aku berdiri di bawah matahari, aku tidak punya bayangan. Tidak pernah lagi. Malam ini, aku bermimpi. Aku berada di hutan, sendirian, menunggu. Dan aku sadar, yang keluar dari hutan dulu bukan aku. Aku adalah bayangan yang masih bisa merasa. Dan tubuhku telah hidup tanpaku sejak hari itu. Jika suatu hari kamu merasa hidupmu ringan, tanpa rasa bersalah, tanpa takut, dengarkan baik-baik. Mungkin bayanganmu sedang memanggilmu pulang ke hutan tempat manusia meninggalkan dirinya sendiri. Aku pikir hutan ini kosong. Ternyata penuh. Setiap pohon adalah orang yang berhenti berjalan. Setiap akar adalah ingatan yang menolak dilepas. Mereka tidak menjerit karena rasa sakit sudah lama diganti dengan diam. Ada aturan yang tidak pernah dibisikkan. Jika kau tinggal terlalu lama, kau akan lupa bentuk tubuhmu sendiri. Aku mencoba menyentuh dadaku. Tanganku menembusnya. Dan aku tahu, aku sudah bukan manusia sepenuhnya. Bayangan-bayangan mulai berdiri. Melepaskan diri dari tanah. Mereka belajar berjalan, belajar meniru manusia. Hutan sedang mempersiapkan sesuatu, dan aku bagian dari prosesnya. Hutan berubah, udara berdenyut. Ini bukan malam, bukan siang. Ini musim pulang. Saat pintu akan terbuka, dan bayangan akan mencari tubuh baru. Aku melihat mereka di desa. Tubuh-tubuh berjalan, bekerja, tertawa. Tapi bayangannya tidak pernah menyentuh tanah. Hutan melepaskan mereka sebagai cangkang. Suatu hari, sebuah bayangan mendekatiku. Ia memanggilku dengan nama yang bukan milikku. Dan saat itu aku paham, nama hanyalah penanda tubuh, bukan nyawa. Hutan dulu hanya mengambil, sekarang ia meniru. Ia belajar berbohong, belajar berpura-pura peduli. Karena dari manusia, itulah pelajaran paling mudah. Di tengah hutan, sebuah tubuh baru terbentuk. Tanpa jeritan, tanpa darah, hanya bayangan yang mengeras. Dan aku tahu, seseorang akan segera kembali ke dunia. Jika kau mendengar cerita ini, jangan cari hutan itu. Ia tidak tersembunyi di peta. Ia tumbuh
di dalam kepalamu, dan saat kau terlalu lelah merasa, kau akan menemukannya sendiri. Cerita ini tidak punya akhir. Setiap orang yang masuk akan meninggalkan sesuatu, dan setiap bayangan yang tinggal akan menunggu pengganti. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini, bisa like video ini dan subscribe channel ini. Kami akan kembali dengan cerita-cerita horor yang menegangkan.